Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang badan luar biasa, kita bertemu lagi dengan Pak Rohmadi, Jos Gandos Pol. Oke, teman-teman yang luar biasa, tepuk tangan dulu. Hari ini kita berdiskusi mengenai peranggapan. Peranggapan, namanya peranggapan di dalam pragmatik. Teman-teman tahu toh, ya. Saya bisa memperanggapkan si Rinto bahwa dia sedang galau gitu ya. Saya bisa memperanggapkan Keke dia sedang tidak bahagia gitu ya, karena dagangannya nggak laku gitu ya. Itu bisa dilihat dari sisi kontekstual, raut muka, body language dan sebagainya. Jadi ketika kita belajar pada aspek tuturan, tentu tidak bisa lepas dari semua komponen yang kita perhatikan ketika kita belajar pada pragmatik. Jadi kalau kemarin Pak Rohmadi katakan bahwa belajar pragmatik itu untuk memanusiakan manusia. Karena apa? Belajar pragmatik itu belajar pada tuturan seseorang, tetapi bukan hanya bagian luar, tetapi bagian dalamnya. Nah, oleh karena itu ketika kita berbicara masalah pragmatik, kita akan belajar peranggapan. Ya. Jadi peranggapan ini menjadi salah satu bagian upaya seorang penutur memperanggapkan tuturan seseorang. Jadi bahasa mudahnya itu bisa juga mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasi yang dimaksud seseorang gitu ya, atau menerjemahkan apa yang dimaksud seseorang. Nah, kalau kita bicara masalah tuturan, tentu kita akan melihat aspek-aspek dari peranggapan ini. Kalau kita pahami dari etimologinya, ini presupposition berasal dari bahasa Latin pre, ya, sebelum, dan supponere, menganggap atau menempatkan. Ini menjadi salah satu bagian upaya kita bahwa peranggapan itu asumsi kita, asumsi atau dugaan. Nah, peranggapan itu sama dengan praduga. Ya, kalau dalam istilah hukum kan ada praduga tak bersalah gitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa asumsi atau dugaan yang dipegang penutur dan dianggap sudah diketahui atau benar oleh pendengar sebelum tuturan diucapkan. Jadi peranggapan ini bisa sama persis yang dikatakan oleh seorang penutur, bisa mendekati, bisa hampir sama, tapi bisa juga jauh berbeda gitu. Nah, bagaimana sebuah peranggapan itu sama dengan apa yang dikatakan oleh seorang penutur ketika lawan tutur dan partisipan itu betul-betul memahami tuturan, memahami konteks tuturan. Nah ini, jadi kalau kita mau lihat bahwa peranggapan kita sama dengan apa yang dituturkan seorang penutur, maka kita paham betul bagaimana tuturan kita itu betul-betul berbasis konteks. Nah, konteks inilah yang menunjukkan bahwa peranggapan kita benar. Nah, dia sedang bersedih nih, karena kita lihat raut mukanya yang muram, bermuram durja. Nah, kalau kita lihat pendapat para ahli, misalnya Mr. Leach gitu ya, 1983, itu menyampaikan bahwa peranggapan itu sesuatu yang dianggap benar oleh penutur, sesuatu yang dianggap benar oleh penutur dan juga diasumsikan benar oleh pendengar atau partisipan saat percakapan berlangsung. Jadi ketika saya mengatakan, Arman, kau bersedih ya, ini peranggapan dari penutur, tapi lawan tutur bisa menganggap itu peranggapan yang benar. Penutur dan peranggapan yang disampaikan oleh lawan tutur benar, sama-sama benar. Kenapa? Tahu. Ini karena kemudian lawan tuturnya adalah teman dekatnya, sehingga paham betul apa yang sedang dialaminya. Misalnya Yul 1996 mengatakan peranggapan ini merupakan informasi yang tersirat. Jadi tersirat di balik tuturan seseorang, implisit ya, dan tetap dianggap benar meskipun kalimatnya diubah menjadi negatif gitu ya. Kalau tidak sedih ya, tapi dengan kalau tidak sedih ya gitu menjadi bagian upaya menegasikan sebuah tuturan, tapi sebenarnya dia sedih gitu ya. Nah, misalnya apa yang disampaikan juga kira-kira 2005 ini ya, peranggapan menyampaikan bahwa kondisi kebenaran yang harus dipenuhi agar suatu ujaran itu dapat bermakna secara komunikatif. Jadi memang dalam konteks peranggapan ini kita harus paham betul siapa penutur, siapa lawan tutur, siapa partisipan. Misalnya ini, saya seorang penyanyi, saya nyanyikan lagunya siapa ya? Itu Om Lorenza. Aku ini tukang tambal ban. Nah,
ini apa yang saya tuturkan oleh lawan tutur saya bisa diperanggapkan bahwa saya seorang tukang tambal ban, ya. Aku ini tukang tambal ban, kan jelas kalimatnya, aku ini tukang tambal ban. Tapi bisa juga aku ini pedagang koran, nah gitu. Aku ini pedagang batik, nah, sehingga semua bersinergi untuk bisa memahami peranggapan seseorang itu harus paham betul. Maka kata kunci memahami peranggapan seseorang, kita bisa memperanggapkan, ya, peranggapan lawan tutur. Kita harus memahami siapa penutur, siapa lawan tutur, dan itu bagian penting, ya. Ketika misalnya Fik, kamu kan Fik dari Sukoharjo, Fik, ya. Nah, kalau Fika dari Sukoharjo berarti kan ketika saya katakan, mesti kamu tahu ya Jalan Ciu, gitu ya. Orang Sukoharjo tahu Jalan Ciu. Nah, tapi bukan berarti ketika tahu Jalan Ciu kita mengkonsumsi atau memperdagangkan ciunya. Nah, ini contoh saja. Kita lihat tadi belajar Deiksis beberapa waktu yang lalu, ketika kita belajar Deiksis ada Deiksis tempat. Nah, tapi ketika kita ucapkan dalam peranggapan ini ada ciri-ciri peranggapan. Tidak diucapkan secara eksplisit tetapi tersirat, jadi implisit, ya. Misalnya baru pulang ya Mas, ya. Baru pulang ya Mas. Kita lihat ketika ucapan itu dituturkan seseorang ketika berada di sebuah kantin. Nah, ini tentu akan berbeda maknanya ketika diucapkan oleh seorang istri pada suaminya. Baru pulang ya Mas. Nah, Mas baru pulang. Nah, gitu ya. Itu ada kalimat lugas, ada kalimat tersiratnya, ya. Tetap berlaku pada bentuk negatif atau interrogatif. Jadi ketika peranggapan ini bisa diberlakukan entah itu kalimat positif atau negatif. Jadi ketika saya katakan, senang sekali kau, nah gitu ya. Senang sekali kau ya. Ini peranggapannya senang, tapi bisa juga, kau lagi tidak senang kah, gitu ya. Itu beda. Nah, kemudian diuji dengan tes negasi. Jadi ketika diuji dengan tes negasi ini bagai kalimat misalnya, Mamat membaca, Mama tidak membaca. Ketika diuji dengan kalimat negasi, ini bisa kita pahami maksud tekstualnya. Nah, ini ketika kita lihat pada peranggapan bisa kita lihat sifatnya dari sisi konvensional dan atau kontekstual, karena sisi konvensional ini bergantung pada struktur bahasa dan konteks situasi. Jadi disinilah letak bagaimana kita melakukan upaya pemahaman peranggapan ini secara utuh, secara komprehensif. Maka kita bisa menguji bagaimana peranggapan ini kita uji dengan uji negasi atau negation test. Ini salah satu bagian upaya kita untuk mengidentifikasi peranggapan dengan mengubah kalimat menjadi kalimat negatif. Tadi saya katakan misalnya sudah dengan belum, tidak dengan kalimat yang positif, ya. Misalnya saya katakan misalkan Mas Mehmet sudah berhenti merokok, gitu ya. Mas Mehmet sudah berhenti merokok. Hafid sudah berhenti merokok. Tapi bisa juga Hafid belum berhenti merokok. Kedua kalimat tersebut memperanggapkan bahwa Hafid itu sudah merokok atau sudah berhenti merokok. Tapi kalimat ini bisa saya pertegas gini. Misalkan Mas Mehmet sudah berhenti merokok, berarti Mas Mehmet sudah berhenti, kan gitu. Sekarang, besok belum tahu, gitu ya. Tapi Hafid sudah tidak merokok. Nah, kalau Mas Hafid sudah tidak merokok, berarti dia bisa tidak merokok hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Karena memang pesannya Mas Mehmet, kamu harus berhenti merokok, begitu. Nah, ini menjadi komitmen kita. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis peranggapan, teman-teman ibadah luar biasa. Ketika kita pahami betul jenis peranggapan, ya, ini apa yang dikatakan Josh Joule 1996 dan Levinson 1983, itu ada 6 jenis peranggapan yang tentu akan menjadi dasar ketika kita mau melakukan kajian pragmatik atau menggunakan tipikal pragmatik, fitur-fitur linguistik pragmatik. Contoh misalnya, ya, kita lihat ini peranggapan eksistensial, ya. Ini merupakan keberadaan suatu entitas atau objek yang disebut dalam tuturan. Misalnya, mobil Mas Mamat rusak. Mobil Mas Mamat rusak. Berarti Mas Mamat punya mobil yang sedang rusak. Mobil apa?
katanya katanya rusak gitu ya. Nah, artinya ada implikatif di situ yang bisa diperanggapkan lawan tuturnya. Mobil katanya, kok bisa mobil katanya? Oh, mereknya itu loh yang mobil katanya putih gitu ya. Oh, Motu itu Motu, mobil tua. Nah, peranggapan faktual. Yang kedua peranggapan faktual. Yang pertama tadi peranggapan eksistensial ya. Kaitannya dengan Mas Mamat memiliki mobil rusak gitu ya. Mas Mamat mobilnya rusak gitu ya. Nah, yang kedua peranggapan faktual ya. Peranggapan faktual ini menunjukkan bahwa isi proposisi dianggap benar ya. Biasanya ini dimunculkan karena verba seperti menyadari, tahu, menyesal, senang, menyadari, menyesal dan lain sebagainya. Ini bagian contoh yang tidak bisa lepas dari upaya kita untuk paham betul jenis peranggapan. Misalnya, mohon maaf, saya sangat menyesal karena tidak menonjok kamu. Salah, kalimatnya bukan begitu. Mohon maaf, saya menyesal karena sudah terlanjur menonjok kamu gitu ya. Berarti terlanjur menonjok. Nah, ini preposisinya, peranggapannya bahwa dia sudah menonjok. Jadi ada kalimat penyesalan ya. Teman-teman ibadah luar biasa. Yang ketiga tadi 1, 2, 3. Ini yang keempat berarti ya. Peranggapan leksikal. Nah, tadi ada peranggapan eksistensial, kemudian ada peranggapan faktual, yang ketiga baru kita peranggapan leksikal. Nah, peranggapan leksikal ini ketika kita lihat ini bersumber pada kata tertentu yang memiliki implikasi makna tertentu. Jelas artinya, misalnya peranggapannya Mas Mamet berhenti berjalan. Berhenti berarti tentu. Mas Mamat mulai mengajar. Mas Mamat mulai menulis. Mas Mamat mulai bergerak. Nah, ini bagian-bagian yang kita pertegas di situ. Ini ciri ketika misalnya upaya kita untuk menjelaskan atau memperanggapkan sesuatu. Nah, kemudian yang keempat ada peranggapan struktural. Kalau tadi leksikal, ada struktural, ya struktural. Ini peranggapan ini muncul karena struktur kalimat atau konstruksi gramatikalnya menyadarkan asumsi tertentu. Misalnya, kapan Mas Mehmet pindah rumah? Gitu ya. Nah, ini peranggapannya berarti Mas Mehmet sudah pindah rumah. Kemana? Purwokerto. Nah, gitu ya. Jadi jelas di situ membuktikan bahwa sudah ada apa yang ditunjukkan di situ. Ini peranggapan yang kelima. Peranggapan non faktif ya. Peranggapan non faktif ini muncul karena verba yang tidak menjamin kebenaran isi proposisi. Ya, jadi ini menjadi bagian upaya kita, misalnya ada harapan, ada mimpi, ada imajinasi, berpura-pura, berandai-andai, pura-pura di atas perahu, pura-pura tidak tahu gitu ya. Nah, jadi misalnya si Haidar ini bermimpi menjadi presiden. Wah, gitu. Berarti dia bukan presiden karena masih dalam mimpi dan imajinasi. Ya, misalkan Ratu Lisa guru imajinasiku gitu ya. Berarti Ratu Lisa itu rajin menulis dan membaca, guru imajinasiku. Nah, ini antara faktual dan fiktif. Ketika kita lihat pada peranggapan yang kita kuatkan dalam tuturan kita. Maka ketika saya ungkapkan ayo berliterasi dengan Ratu Lisa rajin menulis dan membaca untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Kalau kita laksanakan berarti peranggapannya benar. Ini sudah menjadi salah satu faktual ya. Nah, masuk pada peranggapan kontrafaktual. Ya, ini peranggapan yang isinya bertentangan dengan kenyataan. Ayo menulis tapi tidak menulis. Tentu ini menjadi salah satu bagian upaya kita untuk menunjukkan sikap-sikap bagaimana kita memperanggapkan sebuah tuturan ketika lawan tutur menyampaikan sebuah tuturan. Jadi teman-teman ibadah luar biasa, ketika kita lihat fungsi peranggapan ini di dalam kajian pragmatik, tentu ini bagian upaya kita untuk meningkatkan efektivitas berkomunikasi atau agar komunikasi kita lebih efektif dan efisien. Ya, yang kedua, membangun kesamaan perspektif dalam komunikasi antara penutur lawan tutur dan partisipan. Yang ketiga, tentu di sini akan menjadi hal yang penting ketika kita mampu menciptakan makna-makna tersirat, maksud-maksud tersirat, dan disitulah kekuatan kita dalam berkomunikasi. Yang keempat, akan ada strategi tutur yang betul-betul bisa dinikmati oleh lawan tutur dengan berbagai kesantunan yang beragam. Dan tentu ini bagian dari fitur-fitur linguistik dan alat-alat analisis wacana kontekstual yang tentu sangat beragam. Teman-teman ibadah luar biasa, ketika kita belajar pragmatik, tentu ada salah satunya adalah peranggapan yang harus kita lakukan secara beragam. Kalian jangan pernah bosan untuk mencintai Indonesia dan juga jangan pernah bosan belajar pragmatik. Karena belajar pragmatik selalu senang dan menyenangkan. Senangkanlah hatimu, senangkan hati orang lain, dan disitulah kekuatan kita untuk selalu berbahagia dan membahagiakan orang lain dengan
rahmati. Bersama saya Muhammad Romanti Ratulisa untuk Indonesia.